Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi bersama saya di channel Ardin Wirenati. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tetap semangat dalam menjalani proses-proses kehidupan ya. Baik, pada kesempatan ini saya ingin berbagi cara bagaimana sih jika kita melihat dengan perkembangan yang ada. Tentunya banyak sekali aplikasi dalam program penggambaran seperti SketchUp, AutoCAD dan lain-lain. Banyak sekali yang perlu kita ketahui dalam aplikasi penggambaran, terutama SketchUp, AutoCAD, Archicad dan masih banyak lagi. Tentunya software semua itu dapat membantu kita dalam menjalankan atau mengerjakan sesuatu ya. Cuman di sini saya hanya ingin membahas salah satu software pendukung atau software render yang banyak sekali digunakan oleh para desain grafis, seperti membuat video atau untuk pemaparan, juga gambar-gambar. Keunggulan software ini sangat membantu atau lebih real, yaitu software Lumion. Lumion yang saya gunakan sini adalah Lumion 6 ya. Banyak sekali contoh-contoh yang perlu kita ketahui di Lumion ini yang sangat membantu kita. Bagaimana sih hasil dari Lumion ini? Di sini saya hanya ingin memberikan beberapa contoh gambar atau pekerjaan yang sudah sempat saya desain. Ini adalah hasil video dari Lumion itu sendiri. Ini juga hasil video ya dari Lumion itu sendiri. Wah, ini seperti ini. Keunggulan dari Lumion ini sendiri yaitu hasilnya lebih real ya, lebih nyata, seperti contoh-contoh gambar seperti ini. Ya, inilah teman-teman, saya hanya ingin merubah sedikit desain dari Taman RTH Teluk Lalong yang berada di Lu, Kabupaten Banggai. Banyak sekali gambar-gambar yang bisa kita peroleh dari Lumion. Baik, bagaimana sih tampilan awal dari Lumion ketika kita ingin membuka Lumion? Tampilan awalnya itu seperti ini ya, seperti ini. Nah, saya hanya ingin berbagi tips di sini bagaimana sih cara pengaplikasian atau cara menjalankan dari software Lumion ini sendiri. Nah, ini adalah tampilan awal dari software Lumion. Nah, ketika seperti ini ada banyak seperti load, scan, and model, load scan. Nah, load scan and model ini adalah jika teman-teman sudah memiliki file seperti saya ini yang sudah beberapa saya kerjakan, bisa kita langsung buka di sini. Nah, ini ada beberapa contoh gambar yang sudah saya kerjakan. Nah, jika teman-teman ingin baru pengenalan awal pada Lumion, tentunya ini adalah tampilan awal dari Lumion itu sendiri atau landscape ya, seperti ini. Ini plain, sunset, naik, mountain and spring. Jadi ada berapa jenis ini ya. Jadi kalau teman-teman ingin mengerjakan pekerjaan, misalnya bangunan itu berada di air atau di pegunungan, tapi pada umumnya pribadi saya selalu memakai plain, karena di plain ini nanti kita akan menyeting bagaimana sih kondisi bangunan yang ada di lokasi tersebut. Nah, kita langsung saja ya. Pertama yaitu kita coba klik plain, kita menunggu sebentar loadingnya. Berikut baik, inilah tampilan
awal atau tampilan berikutnya dari software Lumion. Maaf ya, sedikit grogi bicara, maklum, kurang fasih berbahasa karena kami dari anak daerah Kabupaten Banggai yang berada di Sulawesi Tengah. Nah, kita lanjut ya. Ini tampilannya. Nah, di sini ada keterangan sumbu hijau ini yaitu berada di sumbu Z, sementara biru berada di sumbu Y dan merah berada di sumbu X. Nah, jika kita ingin bagaimana sih menjalankan Lumion, pertama kita harus memahami perintah keyboard ya, karena Lumion ini selalu menggunakannya dengan perintah-perintah keyboard, tidak seperti software SketchUp yang ada perintah tambahan di atasnya. Kalau ini kita memang menonton menggunakan keyboard atau perintah-perintah tombol keyboard. Nah, sebelum itu saya ingin dasarnya dulu ya. Saya ingin memberikan dasar. Pertama, kita menggunakan 3 tombol keyboard, W, A, D, W, A, D, dan S ya, dan S. W, A, D, S. Diingat ya teman-teman, W, A, D, S. W itu yaitu untuk fungsinya sebagai untuk memajukan objek. Bukan memajukan objek ya, tapi memajukan kamera terhadap objek. Nah, sementara A yaitu untuk A ini membuat kamera bergeser ke sudut, ke arah X, ke arah X sisi kiri dan X sisi kanan ya, seperti ini ya. Ini A ke kiri dan D ke kanan. Nah, sementara S itu yaitu untuk membuat kamera mundur ke belakang atau menjauh dari objek penggambaran. Nah, anggap saja objek yang kalian gambar ada di titik ini, seperti ini ya. S untuk mundur ke belakang, W untuk maju, dan untuk ke sisi kiri yaitu A, D ya. Ingat, W, A, D, S. Kemudian bagaimana sih jika kita ingin melihat tampak atas atau sisi dari atas? Nah, fungsinya yaitu di sini kita menahan tombol scroll, kita tahan kontrol shift, kita tekan shift sambil scroll, naikkan ke atas. Nah, ini dia. Oke, kemudian kita klik kiri untuk klik kanan, kita klik kanan untuk membuat sudut pandang kamera kita. Ya. Jadi itu adalah dasar. Sebenarnya dasar dari Lumion itu ya, untuk membuat suatu atau view, melihat view penggambaran kita. Nah, oke. Diingat tadi ya teman-teman, A, D, W, S. Oke, baik. Itu adalah dasarnya untuk tampilan view. Nah, bagaimana sih untuk tampilan berikutnya? Ya, pertama yaitu di sini ada weather. Weather itu artinya pencahayaan ya, atau untuk merubah background begitulah. Nah, ini sun high artinya kita ingin membuat apakah matahari itu dia mendung atau cerah. Nah, ini. Sementara di sebelah ini sun direction ada menunjukkan matahari di pukul berapa, waktu berapa. Nah, jika teman-teman ingin membuat langit-langitnya ini hilang awannya di sini. Nah, ini untuk memperbanyak background awan. Nah, sementara di sini yaitu untuk membuat keadaan lebih mendung dan cerah. Nah, kita tekan weather, lalu di sini tinggal kita geser bagaimana sesuai dengan keinginan teman-teman melihat backgroundnya. Nah, di sini barangkali
Sudah ada yang paham ya. Kemudian kita ke landscape. Nah, landscape ini yang tadi saya katakan, kita dapat membuat gunung, kita dapat membuat lautan, tinggal kita pilih di sini. Water berarti artinya air, ocean berarti artinya pantai, kemudian paint kita ingin memberikan warna tersendiri, kemudian grace dan nah ini tipe water memiliki tipe air yang akan kita gunakan. Baik, kita kembalikan dulu ya. Landscape sudah, kita ke material. Nah, material ini fungsinya yaitu untuk memberikan material apa saja yang kita ingin berikan terhadap objek penggambaran kita nanti ya. Kemudian ada objek. Nah, objek ini adalah komponen tambahan atau komponen yang ingin kita isi pada objek gambar tersebut. Contoh, kita ingin menaruh sebuah pohon. Di sini ada berbagai macam tampilan pohon ya. Kita misalnya contoh menggunakan yang ini. Tinggal kita klik di tempat mana kita ingin memberikan tampilan pohon ini di objek kita. Contoh, ini hanya contoh ya teman-teman. Nah, kemudian kita ke setelah objek, ada objek ini bermacam-macam, ada indoor, ada transport, mobil. Nah, kita pilih dulu mobil, tinggal kita klik truk. Mobilnya sudah ada, entah mobil siapa ini, yang penting mobilnya sudah ada, kita taruh. Nah, ini hanyalah sebuah contoh. Kemudian kita masuk nah, ini adalah import. Nah ini ya, ini yang juga penting. Bagaimana sih kalau gambar kita sudah ada yang kita buat di software SketchUp tadi? Kenapa kita harus membuatnya di software SketchUp? Karena software SketchUp itu sangat kompatibel ya, sangat mendukung sekali. Penggambarannya juga cepat, kita bisa melaksanakan segala sesuatu dengan cepat di SketchUp. Kemudian sangat support oleh Lumion, sehingga kita perlu menggambarnya di SketchUp. Perlu teman-teman ketahui, tadi saya jelaskan pertama, Lumion ini tidak digunakan sebagai software penggambaran, tetapi Lumion hanya bisa kita gunakan sebagai software renderer atau software render grafis. Nah, setelah kita memahami fungsi-fungsi dari perintah di sisi kiri dari software Lumion ini, kita menuju ke arah apabila kita ingin membuat video atau gambar, tapi itu nanti saya akan berikan tutorial berikutnya. Ini hanya petunjuk dasar dari aplikasi Lumion. Kemudian contoh, saya hanya berikan contoh saja ya. Jika kita sudah selesai melakukan segala sesuatu di objek kita, artinya kita sudah memasukkan material, kita sudah memasukkan objek, kita sudah mengatur pencahayaan, landscape dan segala macam yang kita butuhkan di dalamnya, di dalam objek penggambaran kita bisa render image ya. Nah, render image ini kita ke sisi kanan tampilan Lumion. Di sini ada perintah foto, build, movies, my Lumion, file, dan ini yang saya kurang paham ya, tapi yang saya mengerti di atas ini adalah foto. Contoh, kita klik saja render foto, klik. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jika kita ingin mengambil sudut pandang yang akan kita jadikan sebagai gambar, kita tekan di tampilan Lumion ini, kemudian kita tekan W, kemudian kita klik kanan mencari
sudut pandang kita yang indah lah, atau yang lebih nyata di penggambaran ini. Nah, setelah contoh ya, setelah kita selesai membuat sudut pandang atau view yang ingin kita ambil, kita di sini ada beberapa banyak pilihan: email, desktop, print, poster. Nah, tentunya ini tergantung dari teman-teman ya. Kita ingin membuat tampilan dalam skala seperti apa, namun di sini saya lebih merekomendasi atau saya lebih memakai yaitu email 120x70 supaya kita bisa tidak terlalu besar ketika kita ingin merender. Apalagi dalam bentuk movies, kita membutuhkan waktu yang lebih lama jika hasil dari penggambar atau objek kita ini besar, sehingga kita perlu mempersingkat waktu dengan memilih yang standar. Nah, contohnya seperti email ini. Nah, ketika teman-teman sudah membuat sudut pandang seperti ini atau view seperti ini, kita tinggal klik di email. Nah, kemudian kita simpan contoh sembarang saja, lalu kita di musik saja ya, lalu kita picture, lalu musik, lalu kita save. Nah, kita coba lihat ya bagaimana hasilnya di musik. Nah, ini dia hasil yang tadi saya maksud. Itu adalah jika kita sudah selesai melaksanakan atau mengerjakan objek gambar kita tadi. Nah, jika teman-teman mungkin ada yang ingin menambahkan material atau mengganti objek, teman-teman kembali saja ke build. Ingat, build. Nah, maka tampilannya akan kembali bagaimana di tampilan awal tampilan awal tadi yang kita ingin menggambar ya. Barangkali dasar-dasarnya itu saja yang sempat saya bagi kepada teman-teman. Namun tentunya di software Lumion ini masih banyak perintah-perintah yang belum kita ketahui, yang tentunya akan kita eksplor sendiri. Nah, teman-teman yang belum memiliki Lumion, jika ingin mencari software Lumion banyak ya, cuman kalau saran saya sih cari yang versi 6.0. Nah, seperti itu ya. Barangkali cukup sekian tutorial. Sebenarnya bukan tutorial, tapi berbagi ilmu saya kepada teman-teman yang ingin mengetahui atau bagaimana sih pengaplikasian aplikasi Lumion atau grafis. Nah, seperti tadi dasar-dasarnya ya. Jika teman-teman ingin bertanya, tolong tulis di kolom komentar. Mungkin ada kesalahan saya dalam memberikan petunjuk ini. Saya juga hanya manusia biasa, jadi teman-teman barangkali bisa sharing bersama saya. Tentunya saya sangat terbuka untuk menerima pertanyaan dari teman-teman. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.